Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Trisnawati, NIM 19230028, Prodi Akuntansi, mahasiswa AKBP STI KBP Padang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan tema Earning Management yang judul artikelnya, Apakah Independensi Direktur Independen Penting? Berikut mengenai penjelasannya. Yang pertama ada kajian teori. Pertama, menurut Dikor beserta rekannya pada tahun 1999, direktur independen yang bergabung dengan Dewan setelah CEO dianggap kurang independen. Dan selanjutnya, teori menurut Koles beserta rekannya pada tahun 2010 dan Santala beserta rekannya pada tahun 2006, mengukur sejauh mana pengungkapan perusahaan untuk tahun keuangan 2003 memungkinkan verifikasi independensi direksi yang secara resmi dinyatakan sebagai independen oleh 40 perusahaan blue chip Italia. Selanjutnya, teori menurut Bird beserta rekannya pada tahun 2009 meneliti definisi yang lebih perilaku independensi direktur untuk mengecualikan direktur bermasalah yang tidak mungkin untuk berdiri untuk manajemen, untuk menguji dampak direksi pada kinerja perusahaan dan kompensasi manajemen. Selanjutnya, teori menurut Huang dan Kim pada tahun 2009 menganalisis independensi sosial antara direktur independen dan CEO dan implikasinya terhadap kompensasi CEO, sensitivitas kinerja pembayaran dan pergantian. Selanjutnya, teori menurut Cohen beserta rekannya pada tahun 2012 menganalisis perusahaan yang menunjuk direktur independen yang terlalu bersimpati kepada manajemen. Dan terakhir, teori menurut Ansari beserta rekannya pada tahun 2013 dalam edisi khusus ini menganalisis hubungan direktur independen dengan keluarga pengendali untuk memahami faktor-faktor penentu pilihan pengganti CEO di perusahaan keluarga. Selanjutnya, mengenai kasus. Di dalam artikel ini membahas kasus yaitu membandingkan deklarasi perusahaan mengenai direktur independen dengan ukuran yang tidak bias dari anggota dewan yang sangat independen untuk panel perusahaan yang terdaftar di Spanyol. Di dalam artikel ini juga membahas dua pertanyaan utama, yaitu apa karakteristik perusahaan yang lebih sering salah mengklasifikasikan direktur independen, dan yang kedua, apa konsekuensi dari perusahaan yang menyatakan direktur sebagai independen ketika direktur ini tidak sepenuhnya independen. Dan selanjutnya, artikel ini juga akan memeriksa kinerja operasi masa depan perusahaan dan hasil dari Komite Dewan Utama dalam hal pemantauan, Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Selanjutnya mengenai objek penelitian dan sampel penelitian. Di dalam artikel ini menggunakan objek penelitian yaitu perusahaan yang terdaftar di Spanyol. Sedangkan sampel penelitiannya terdiri dari 752 perusahaan per tahun pengamatan, mulai dari tahun 2004 hingga tahun 2009. Kumpulan data selama 6 tahun ini mencakup semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham Spanyol, mulai dari 118 hingga 135 perusahaan tergantung pada tahunnya. Selanjutnya mengenai teknik analisa data. Di dalam artikel ini menggunakan teknik statistik deskriptif dan menggunakan teknik kuantitatif. Dan yang terakhir mengenai hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu memberikan seperangkat 8 kriteria untuk menentukan ketatnya independensi direktur independen yang dinyatakan sesuai dengan peraturan Spanyol, yang ditunjukkan sejalan dengan standar internasional tentang definisi direktur independen termasuk standar NISA, Europa Union Commission, dan Kode Tata Kelola Perusahaan Inggris. Ukuran empiris dari 8 kriteria ini pada panel perusahaan yang terdaftar di pasar saham Spanyol menunjukkan bahwa tingkat kesalahan klasifikasi direktur independen lebih dari 50%. Tingkat independensi yang tidak ketat ini menurun dari waktu ke waktu dan mempengaruhi perusahaan dari semua ukuran dan industri. Dan dukungan yang lebih kuat ditemukan untuk teori independensi dewan yang optimal, di mana perusahaan menunjuk independen yang tidak ketat untuk secara bersamaan mencapai tingkat independensi nyata yang optimal dan tingkat independensi yang direkomendasikan. Baiklah, itulah hasil pembahasan saya mengenai artikel dengan tema Earning Management. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.